Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Berjumpa lagi kita di video pembelajaran IPA bersama saya Sriati dari tim Kukar Pintar. Pembelajaran kali ini bab 8 tentang sistem pernapasan manusia, pertemuan ketiga, tentang submateri gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Adapun sumber buku yang kita gunakan yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu yang pertama menjelaskan macam-macam gangguan pada sistem pernapasan manusia, upaya pencegahan dan penanggulangannya. Yang kedua, membuat poster tentang upaya menjaga kesehatan pada sistem pernapasan manusia. Baik, anak-anak, cobalah untuk menahan napas selama kurang lebih 15 detik. Bagaimana rasanya? Bayangkan bila ada seseorang yang menderita gangguan pernapasan, pasti orang tersebut akan sangat kesulitan untuk bernapas. Baik anak-anak, ISPA atau URI merupakan penyakit yang diakibatkan adanya infeksi virus, bakteri, atau jamur. Di sini dialami oleh organ pernapasan seperti hidung, sinus, paring, dan laring. Adapun macam-macam gangguan pada sistem pernapasan manusia di sini ada 7, yaitu influenza, tonsilitis, faringitis, pneumonia, tuberkulosis atau TBC, asma, serta kanker paru-paru. Baik, kita akan membahas satu persatu dari macam-macam gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia, yaitu dimulai dari yang pertama, influenza. Influenza disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umum dari influenza ini seperti demam dengan suhu yang tinggi, yaitu kurang lebih 39 derajat Celcius, disertai dengan pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Adapun kondisi hidung tersumbat sehingga mengakibatkan kesulitan untuk bernapas. Adapun gangguan dari sistem pernapasan yang kedua yaitu tonsilitis. Di sini penyebab dari tonsilitis yaitu virus dan bakteri seperti adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Adapun gejala dari tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit bagian leher atau telinga, dan disertai dengan demam. Yang ketiga adalah faringitis. Faringitis disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan zat kimia. Adapun virus di sini yaitu adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Untuk bakteri di sini yaitu Streptococcus pyogenes. Faringitis ini disebabkan oleh zat kimia yaitu mengiritasi jaringan pada faring. Adapun gejala umumnya yaitu sakit pada tenggorokan, batang tonsil, amandel, nyeri saat menelan makanan. Yang keempat adalah pneumonia. Pneumonia ini infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri seperti Streptococcus pneumonia, jamur, dan parasit lainnya.
Paru-paru terdapat cairan yang kental sehingga mengganggu pertukaran pada gas. Gejala demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan kesulitan bernapas. Penularan dari pneumonia ini yaitu melalui udara. Anak-anak bisa lihat gambar berikut ini tentang kondisi alveolus normal dan alveolus penderita pneumonia. Yang kelima adalah tuberkulosis atau kita kenal juga sebagai TBC. Disebabkan infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Adapun gejala daripada tuberkulosis ini yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, kehilangan nafsu makan, demam, berkeringat pada malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Yang keenam yaitu asma, menyerang pada saluran pernapasan. Di sini disebabkan oleh faktor lingkungan. Adapun masuknya zat pemicu alergi atau kita kenal dengan alergen dalam tubuh seperti asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan. Tubuh akan menghasilkan senyawa prostaglandin dan histamin sehingga saluran pernapasan akan menyempit. Adapun gejala dari penyakit asma ini yaitu batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Adapun gangguan sistem pernapasan manusia yang ketujuh yaitu kanker paru-paru. Terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama. Di sini 10% sampai 15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok atau menghirup debu asbes, udara terpolusi, dan perokok pasif. Adapun gejala dari kanker paru-paru ini yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Untuk upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan pada sistem pernapasan manusia ini, anak-anak bisa lihat tabel berikut. Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan sistem pernapasan manusia, di sini yang pertama, influenza, yaitu dengan selalu menggunakan masker ketika berkendaraan. Rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Untuk tonsilitis, upaya mencegah yaitu dengan mencuci tangan sesering mungkin, menghindari berbagai alat makan dengan orang lain, mengganti sikat gigi usai didiagnosa tonsilitis, dan minum banyak cairan. Adapun untuk menanggulangi tonsilitis yaitu dengan cara mengkonsumsi obat untuk meredakan nyeri tenggorokan, menggunakan alat untuk menjaga kelembapan udara, mengkonsumsi makanan lunak, serta menjaga tenggorokan agar tetap lembab. Faringitis, upaya untuk mencegah atau menanggulanginya yaitu dengan memberi antibiotik dan antipungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring, lalu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan pada sistem pernapasan manusia
pneumonia dan tuberkulosis, anak-anak bisa lihat tabel berikut. Pada pneumonia, upaya untuk mencegah atau menanggulanginya yaitu dengan menggunakan masker, memberikan antibiotik atau obat pembuat saluran napas menjadi lebar, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Selanjutnya, upaya untuk mencegah atau menanggulangi tuberkulosis atau TBC, yaitu menerima vaksin BCG, menutup mulut dengan tisu saat bersin, batuk, dan tertawa, lalu dibuang. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik. Jangan tidur sekamar dengan penderita. Dan rajin minum obat sesuai anjuran dokter. Asma. Upaya untuk mencegah atau menanggulangi asma yaitu harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Sedangkan kanker paru-paru, jangan merokok, gunakan alat pelindung diri di tempat kerja yang banyak paparan bahan kimia berbahaya, melakukan pemeriksaan secara rutin, terutama bila memiliki riwayat merokok atau bekerja di lingkungan yang tinggi akan paparan bahan kimia. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, menghindari mengkonsumsi suplemen vitamin dalam dosis besar, olahraga yang teratur 30 menit per hari, dan pengobatan daripada kanker paru-paru yaitu dengan operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akan merefleksi di sini, yaitu apa saja yang telah kalian pelajari, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dari materi hari ini, dan bagaimana perasaan kalian belajar hari ini. Untuk lembar kerja peserta didik, anak-anak bisa lihat tabel berikut ini. Isilah kolom pada tabel di bawah ini. Adapun mind mapping dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu ada banyak gangguan, kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan antara lain asma, pneumonia, tuberkulosis atau TBC, faringitis, tonsilitis, influenza atau flu, dan kanker paru-paru. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.